Kegiatan registrasi dan inventarisasi koleksi benda-benda diduga cagar budaya Museum Anjuk Ladang kembali dilakukan. Ini setelah 3 tahun berturut-turut dilakukan kegiatan yang sama oleh petugas museum. Hanya kali ini, kegiatan registrasi fokus pada benda-benda diduga cagar budaya berupa fosil binatang purba yang jumlahnya sangat banyak. Benda-benda yang rata-rata berumur ratusan ribu tahun tersebut hasil temuan dari kawasan Kendeng Utara, mulai dari Desa Tritik hingga wilayah Kecamatan Mluyu. Benda-benda yang sebagian besar berupa fosil binatang darat dan laut tersebut dikumpulkan di Museum Anjuk Ladang. Menurut Amin Fuadi, pejabat Dinas Porabut Parnganjuk, kegiatan registrasi dan inventarisasi koleksi museum dilaksanakan setiap tahun. Untuk tahun ini, sudah kali ketiga sejak tahun 2020 lalu. Tujuannya setiap koleksi benda yang diduga cagar budaya harus diinventarisasi dan diregistrasi, sehingga terdata dengan lengkap dan mudah diketahui. Karena hasil registrasi dan inventarisasi tersebut memuat informasi tentang koleksi-koleksi museum, mulai dari ukuran, jenis, asal, dan perkiraan usia. Benda-benda bersejarah tersebut sebelumnya juga sudah diidentifikasi oleh tim dari BPSMP Sangiran, Jawa Tengah. Hasilnya, sedikitnya ada 14 jenis satwa purba dan peralatan manusia purba yang berhasil ditemukan. Jadi saat ini kita sedang melaksanakan sebuah kegiatan namanya inventarisasi dan registrasi koleksi museum. Jadi bahwa setiap koleksi itu memang harus inventaris maupun terregistrasi, ya. Jadi sehingga data-datanya lengkap, karena di situ memuat informasi-informasi tentang koleksi itu sendiri, ya, mulai ukuran, jenis, ya, asal, ya, terus perkiraan usia dan sebagainya itu masuk di dalamnya itu, ya. Nah, sehingga memang setiap koleksi harus dilaksanakan namanya kegiatan inventarisasi dan registrasi. Kemudian di Museum Anjuk Ladang ini kebetulan kan jumlahnya koleksi cukup banyak sekali, ya, berbagai macam jenisnya juga. Nah, yang kegiatan inventarisasi dan registrasi ini sebenarnya sudah berlangsung 3 kali berturut-turut, ya, 3 tahun berturut-turut, dan ini tahun yang ketiga. Ini saat ini teman-teman sedang mengerjakan koleksi-koleksi yang berupa fosil, yang kebetulan jumlahnya juga sangat banyak, ya. Ini satu persatu didata, walaupun itu hanya sebuah fragmen kecil, tapi memang jenisnya berbeda, ya harus ditulis berbeda, artinya di data yang inventarisasi yang berbeda, sehingga nanti menghasilkan benar-benar informasi yang valid dan itu kebenarannya bisa ditanggungjawabkan. Tujuannya bahwa memuat informasi-informasi tentang koleksi itu sendiri. Jadi supaya nanti pada saat dicari informasinya oleh pihak luar itu diketahui. Jadi untuk koleksi-koleksi fosil ini kita peroleh dari wilayah belahan Nganjuk bagian utara, jadi daerah sekitar Bendungan Titik sampai ke timur, ya, sampai ke arah Luyu, ya, sampai Jatikalen itu ternyata sebaran fosilnya cukup banyak. Sementara ini yang bisa teridentifikasi adalah berdasarkan dari teman-teman BPSMP Sangiran itu ada 14 jenis satwa, ya, satwa purba. Kemudian juga ditemukan beberapa peralatan budaya manusia purba.
Jadi memang sesuai dengan kondisi alam masa lampau bahwa di kita ini ternyata dulu adalah berupa laut, sehingga pada saat perjalanan waktu itu yang ditemukan adalah fosil laut maupun fosil hewan darat, ya, hewan laut maupun hewan darat itu ada semuanya. Koleksi dari tanaman itu fosilnya fosil pohon, ya, fosil pohon, dan itu masih belum diketahui apakah itu jati atau tanaman lain gitu ya. Tapi memang pada saat kami di lapangan itu pernah menemukan fosil yang diperkirakan adalah fosil dari yang ini warnanya merah yang biasa dipakai secang, ya, pohon secang. Ya, pohon secang itu pernah ditemukan fosilnya. Jadi walaupun tidak begitu besar tapi pernah ditemukan fosil pohon secang. Menurut Amin Fuadi, langkah-langkah kegiatan inventaris dan registrasi adalah dengan membersihkan terlebih dahulu koleksi benda museum. Baru kemudian diukur dari segala sisi sebelum diambil gambarnya. Kegiatan terakhir adalah memberi deskripsi untuk tiap-tiap koleksi. Hanya saja sebelumnya dari pihak BPSMP Sangiran sudah mendeskripsikan sehingga petugas museum tinggal memasukkan dalam catatan inventaris saja. Jadi pertama adalah dilakukan pembersihan, ya, pembersihan sehingga nanti pada saat diambil gambarnya ini benar-benar tampak bersih, ya. Kemudian setelah dibersihkan, ya, kemudian nanti diukur detail. Jadi mulai dari kalau sesuai dengan bentuknya, panjang, lebar, tebal, ya, atau diameter itu diukur. Ya. Setelah diukur nanti kemudian diambil gambarnya, ya, diambil gambarnya. Dari beberapa sisi juga, ya, dari beberapa sisi diambil, terutama yang memang bentuknya tidak teratur, ya, artinya dari pandangan beberapa sisi ini berbeda, itu harus diambil itu, ya. Nah, setelah itu baru nanti dibuatkan deskripsinya, ya, deskripsinya seperti apa. Nah, deskripsi ini tidak bisa dibuat sendiri oleh teman-teman ini, tetapi sebelumnya sudah ada di situ keterangan-keterangan yang dibuat oleh arkeolog, ya. Arkeolog sudah ada, catatan-catatan itu sudah ada. Nah, teman-teman tinggal nanti memasukkan dalam buku register. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.